Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang P3K kembali. Di sini saya kutip kembali dari jpnn.com. Tentang Kepala BKN ungkap hal krusial yang mengganjal seleksi P3K di tahun 2022 ini. Seperti apa sih informasi selengkapnya? Kita lihat bersama-sama berikut ini. Di sini saya Bapak Ibu akan membacakan sebuah informasi dari jpnn.com, di mana informasinya adalah Kepala BKN ungkap hal krusial yang mengganjal seleksi P3K di tahun 2022. Honorer mohon bersabar. Informasi selengkapnya seperti ini Bapak Ibu. jpnn.com, Pelaksana Tugas atau PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan hal krusial yang mengganjal seleksi P3K di tahun 2022. Ganjalan itu menyebabkan BKN belum berani membuka sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSCSN bulan ini. Salah satu contoh terkait mekanisme seleksi P3K guru, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ataupun Kemdikbudristek menetapkan prioritas 1 atau P1, yaitu guru lulus passing grade yang jadwalnya berbarengan dengan P2, P3 dan pelamar umum. Hal tersebut dikhawatirkan Bima Haria akan menimbulkan potensi gelombang protes dari guru lulusan PG atau yang kita sebut dengan passing grade. Kenapa sih tidak menyelesaikan dahulu 193.954 guru lulus passing grade sebagai P1? Jangan semuanya diselesaikan tahun ini, seharusnya bertahap. Kata Bima seusai penandatanganan kerjasama BKN dengan Universitas Terbuka di Gedung Kualitas Pondok Cabe Tangerang Selatan, Senin 23 Oktober. Dia menegaskan BKN tidak mau gegabah membuka SSCSN sebelum hal-hal krusial tersebut diselesaikan. Bila Kemdikbudristek tetap memaksakan untuk membuka seleksi P3K guru pada 25 Oktober, Bima mempersilahkan saja. Namun dia mengingatkan bahwa muaranya tetap ke BKN juga. BKN kurang sreg bila guru honorer K2 yang belum ikut tes P3K 2021 maupun tidak lulus passing grade yang disebut P2 ikut seleksi tahun ini. Begitu juga P2, yaitu guru honorer sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun, terdaftar di Dapodik, belum pernah ikut tes maupun tidak lulus passing grade. Yang dimaksud di sini adalah yang P2 tersebut yang pernah saya jelaskan. Nah, kata Bima ini menyarankan kepada Kemdikbudristek seharusnya selesaikan dululah yang P1, yaitu THK 2 yang memenuhi ambang batas nilai, guru non-ASN yang memenuhi ambang batas nilai, lulusan PPG yang memenuhi batas nilai, dan juga guru swasta yang telah memenuhi ambang batas nilai. Itu diselesaikan terlebih dahulu. Untuk yang P2, P3, dan umum itu kita laksanakan di tahun depan. Nah, saran Bima seperti itu Bapak Ibu sebagai PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara. Karena nantinya muaranya akan ke BKN. Nah, itu tanggapan oleh Bima. Kita lanjutkan saja. Sekali lagi ini bukan masalah sistem ya. Karena SSCSN sudah lama siap. Kami hanya minta kepada Kemdikbudristek selesaikan dahulu yang P1. Ujar Bima. Hal itu mempertimbangkan jumlah P1 cukup banyak dan harus dipastikan dahulu penempatan mereka. Baru menyusul kelompok P2, P3, dan pelamar umum. Bima menegaskan banyak Pemda yang tidak tahu posisi Dapodik, sehingga terlalu berisiko jika P2, P3 langsung diikutsertakan bersama-sama dengan gurusan lulus passing grade. Dia menilai alangkah bijaknya bila guru P1 diamankan terlebih dahulu posisinya, sebab mereka sudah 2 kali ikut tes P3K. Nah, Bapak Bima ini tidak sangat setuju sekali jika P1 itu bersamaan dengan P2, P3, dan pelamar umum. Dan kalau menurut saya sih benar apa yang kata Bapak Bima tersebut, kita selesaikan terlebih dahulu yang P1-nya. Kemudian baru setelah itu P2, P3 baru pelamar umum. Itu jika saya berpendapat, akan tetapi semua kebijakan itu kan tergantung pimpinan di atas. Oleh sebab itu kita ikuti saja teknisnya seperti apa. Kita ikuti tentunya yang mereka buat pastinya yang terbaik buat Bapak Ibu semua. Jadi kita jalani dan ikuti saja. Kemudian saya khawatir bila nanti P1, P2, P3 diselesaikan tahun ini akan menimbulkan gelombang protes terutama bagi guru yang lulus passing grade, tegasnya.
Sementara itu, kalangan honorer tetap berharap pendaftaran seleksi P3K tahun 2022 dibuka pada Selasa 25 Oktober tahun 2022. Namun sebagian besar guru lulusan passing grade juga berharap mereka diselesaikan dahulu sebelum beranjak ke P2, P3, dan pelamar umum. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu informasi terbaru dari BKN tersebut. Jadi di sini dalam posisi ini kepala BKN atau PLT BKN itu tidak begitu setuju dengan adanya yang dilakukan atau dilaksanakan secara bersamaan antara P1, P2, P3 dan pelamar umum. Jadi seperti itulah yang saya tangkap dari jpnn.com ini, informasi dari jpnn.com ini. Nah, saya di sini hanya membaca saja dan semoga informasi yang disampaikan ini memang benar. Nah, dan juga kita tunggu saja besok di tanggal 25 apakah dibuka sistemnya oleh Kemdikbudristek, meskipun PLT BKN bukan tidak mau, akan tapi menyarankan, lebih tepatnya seperti itu Bapak Ibu, menyarankan kepada Kemdikbudristek agar nantinya untuk pelaksanaan P1 atau pelaksanaan perekrutan P3K di tahun 2022 ini tidak bersamaan. Itu saran dari PLT. Nah, nantinya semua keputusan tetap kita jalani seperti apa teknisnya. Tentunya pihak Kemdikbud pastinya sudah memikirkan juga secara matang seperti apa nanti ke depannya. Oleh sebab itu kita jalani, kita ikuti alurnya. Dan semoga Bapak Ibu semua yang mengikuti tes P3K lulus. Dan saya yakin seandainya Bapak Ibu tidak lulus, pasti ada rencana lain dari Allah kepada Bapak Ibu semua. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTID Aba Channel. Kemudian Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.